Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 24 Agustus 2024, Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Nama Bartolomeus hanya muncul 4 kali dalam perjanjian baru. 3 dari penyebutan itu terjadi dalam momen yang sama, yaitu saat Yesus memanggil ke-12 muridnya. Sementara ada satu momen lagi dalam Kisah Para Rasul yang menyebut Bartolomeus sebagai salah satu dari 11 murid yang bersama-sama berdoa di ruang atas di Senakulum menjelang peristiwa Pentakosta. Nama Bartolomeus berakar dari kata Aram Bartolmai yang berarti anak si Tolmai. Tolmai itu artinya petani. Ia berasal dari Kana dan berprofesi sebagai petani. Bartolomeus selalu disandingkan dengan Rasul Filipus dalam Injil Yohanes. Nama Bartolomeus itu tidak disebut. Sebaliknya ada nama yang bersanding dengan Rasul Filipus yang berasal dari Kana di Galilea. Namanya adalah Nathanael, ya. Jadi Bartolomeus dan Nathanael itu menunjuk pada pribadi yang sama yang masuk dalam bilangan kelompok 12 rasul. Bartolomeus dipuji oleh Yesus sebagai orang Israel yang sejati karena tiada kepalsuan dalam dirinya, sebagaimana firman yang akan kita renungkan hari ini. Kisah Bartolomeus mewartakan Injil di belahan dunia timur hingga ke bangsa-bangsa Armenia, dan mereka menyebut Bartolomeus sebagai rasul dari para rasul. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabi, engkau anak Allah, engkaulah raja orang Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini merayakan pesta nama gereja Regina Coeli, maka diadakan namanya Fun Walk atau juga Run for Charity. Wah, dilakukan di Greenbelt Peak 2. Para pelari-pelari dari pagi sudah bersiap. Ada yang mengambil jarak 2,5 K,
ada yang mengambil jarak 5,5 K. Ini istimewa sekali. Awalnya ya ibu bapak, saudari-saudara, sahabat setia Gowori sekalian, awalnya kita ini sampai mau pesimis. Kenapa pesimis? Panitia punya target 1.500 peserta yang akan ikut, 1.500 orang yang akan terlibat. Namun setengah bulan sebelum event ini dilakukan, yang daftar baru 100 sekian. Padahal udah di-endorse kesana kemari. Waduh, ini mateng ini. Kenapa? Karena baru 100-an. Syukur-syukur nambah menjadi 200. Saudari-saudara, sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, padahal kita sudah minta sponsor macam-macam, pisang, roti 1.500. Kalau yang daftar cuma 200, satu orang bisa makan 4 atau 5. Namun karya Tuhan dahsyat dan ajaib. Karya Tuhan sungguh sangat istimewa dan luar biasa. Akhirnya target itu sungguh-sungguh dipenuhi oleh Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan yang memberikan kelimpahan. Banyak yang datang, banyak yang terlibat, dan boleh menyemarakan pesta nama gereja Regina Coeli. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, firman hari ini sangat inspiratif dan indah. Filipus dan Nathanael adalah orang Yahudi yang saleh. Mereka berdua omongannya aja tentang Taurat, tentang Mesias. Mereka berdialog bersama-sama. Dan di awalnya dialog ini sungguh berkobar-kobar. Filipus mengatakan bahwa dirinya telah menemukan Mesias, dan itu ia sampaikan kepada Nathanael. Namun Nathanael mengatakan, mana mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Awalnya jawaban Nathanael sangat sinis dengan mengatakan, tidak mungkinlah sesuatu yang baik datang. Masa dari Nazaret, kota yang punya reputasi buruk dalam hal moral. Mesias yang berasal dari Nazaret adalah sesuatu yang mustahil bagi Nathanael, seorang terpelajar yang tahu banyak tentang Taurat. Namun Filipus nggak menyerah. Filipus meyakinkan Nathanael, bahkan ia sendiri mengajak Nathanael untuk ayo, mari dan lihatlah. Saya kira mukjizat yang terjadi hari ini dalam pesta nama, awalnya kami sudah pesimis, tetapi banyak orang yang meyakinkan, ayo jangan menyerah, meyakinkan, ayo mari ikut yuk. Wow, luar biasa akhirnya. Akhirnya Nathanael pun penasaran dan mau membuktikan kebenaran yang disampaikan oleh Filipus sahabatnya ini. Maka ia sendiri menjumpai Yesus. Dalam perjumpaannya dengan Yesus, Yesus memuji Nathanael sebagai seorang Israel sejati yang tiada kepalsuan dalam dirinya. Dan Nathanael mengatakan, bagaimana engkau mengenal aku? Lalu Yesus mengatakan, sebelum engkau datang, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Lalu Nathanael akhirnya menyembah Yesus, dan dengan penuh iman dia mengatakan, Rabi, engkaulah anak Allah, engkaulah Raja Israel. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ketidaktahuan, tidak mengenal dengan seksama membuat orang tidak akan mampu untuk punya perasaan yang lebih dalam. Ajakan dari Filipus yang mengatakan mari dan lihatlah, saya kira merupakan sebuah undangan bagi kita untuk mengenal Yesus secara lebih dalam dan lebih dekat. Mari dan lihatlah.
ditujukan juga untuk kita semua, untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nathanael menyanggupi undangan Filipus dan mengalami perjumpaan sejati dengan Tuhan, perjumpaan personal yang mengungkapkan imannya. Dan Nathanael, namanya ini berarti pemberian Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita mau datang dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah lingkungan, di tengah kehidupan menggereja, di tengah komunitas, di tengah masyarakat, di tengah keluarga? Sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Selamat bermenung. Happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.